Kita bicara Kubel Wagen, Swim Wagen, atau KDF. Nah itu untuk menyaingi rival-rivalnya di dunia otomotif pada zaman dulu. Terutama 1941 lah. 1941. Iya, makanya Hitler memerintahkan nih ciptain mobil tanpa radiator supaya di gurun pasir itu di mobil tetap jalan. Aman. Iya. Sejarahnya gitu ya, baru tahu saya tuh. Dan ini sebenarnya sih mesinnya sederhana, Mas. Gitu ya. PW itu menggunakan mesin flat 4 dan air cooled. Air cooled itu artinya dia cuma berpendingin angin. Oh gitu ya? Nggak ada radiator. Oh. Maaf, kita nggak pakai radiator. Ini engine-nya 1700. Engine 1700 ya? 1700 dan performance. Kita lari 100 dulu. Oke, kali ini gue akan cobain mobil VW yang udah sekitar tahun 70-an, 71 dengan Pak Bobi. Langsung aja kita pengen tahu performanya seperti apa. Ikutin terus, kita langsung cobain kayak gimana performanya mobil ini. Oke teman-teman, gue udah ada di dalam mobil VW Type 3 tahun 1971 bersama ownernya Bro Bobi. Nah ini kita akan tes sehandal apakah mobil 1971 ini. So far sih so good nih, gue udah ngerasain. Jadi kita akan coba tes performanya bersama Bro Bobi. Bro Bobi, gue mau nanya dong. Ya, siap. Ini bisa dijelasin nggak? Mungkin teman-teman pengen tahu nih. Ini tipe apa, tahun berapa, jenisnya, gimana nih mobil ini? Kalau untuk tipe di VW ini masuknya ke tipe 3. Tipe 3, oke. Jadi di kalangan VW juga dia masuk yang tipe yang spesial ya. Tipe spesial ya di kalangan VW ya? Nah, di Type 3 itu dibagi lagi menjadi 3 varian. Oke. Nah, kadang-kadang semua orang bilang Type 3 itu adalah VW varian. Sebenarnya masing-masing punya nama tersendiri. Nah, untuk yang tipe sedan itu notchback namanya. Notchback. Nah, untuk yang kita pakai sekarang ini adalah squareback karena bentuknya memanjang ya, karena seperti ini station wagon. Oke. Jadi kita sebutnya squareback. Nah, untuk yang lebih sporty di Type 3 itu ada fastback. Fastback itu belakangnya agak miring, seperti liftback ya. Oke. Nah, itu lebih sporty dan itu satu-satunya idaman para PW sekarang. Yang fastback itu agak lumayan langka. Oke, iya. Tapi kayaknya yang ini juga cukup langka nih ya, langka. Alhamdulillah. Jadi ya memang perjalanan panjang di Type 3 itu sempat hilang dari peredaran di dunia per-VW-an. Terus kita coba menghidupkan kembali, ternyata animonya cukup tinggi ya. Di Type 3 ini tinggi sekali. Jadi everybody hunting for Type 3. For Type 3. Karena mungkin ada sensasi beda di Type 3 itu. Karena kan orang yang lihat VW itu bayangannya pasti kodok. Betul. Iya, kalau nggak kombi. Betul. Nah, kalau di Type 3 ini kita ya special type lah. Artinya type ya? Karena memang juga barangnya agak langka. Gitu aja. Jadi mungkin nggak banyak kali ya di Indonesia ini? Yang sudah terdata sih ada sekitar 170-an ya. 170? Yes. Wah, kita isi bensin dulu boleh ya? Oh, siap. Kita isi bensin dulu. Kita isi bensin dulu, guys. Daripada nanti kita dorong-dorong kan, disangkain mobil tuanya bermasalah. Iya. Ternyata bensinnya habis. Kita isi. Tapi ngomongin bensin,
tangkinya dia menampung berapa liter nih ngomong? Saya juga ternyata salah posisi. Oh gitu. Kebanyakan naik mobil Jepang. Ternyata ini sebelah kanan. Nah ini unik juga nih. Iya. Beda mobil sekarang ya. Ada di. Dan dia tangkinya. Dan tangkinya di mana nih ngomong-ngomong nih? Di depan. Di depan ya. Di depan. Wah itu luar biasa teman-teman. Engine kita di belakang. Siap. Oke, nah ini unik nih mobil-mobil. Sembari saya nyobain ini nih, bensin baru nih. Bensin baru ya. Dari dia buka saya belum pernah pakai nih. Kita coba. Oke teman-teman, kita sekarang isi bensin dulu sama kita akan lihat di mana letak buat bensinnya. Kita lihat langsung ya. Oh jadi di sini ya Pak Bobby ya? Yes, bener sekali. Oke. Karena dia harus menjauhi dari posisi mesin. Posisi Mesinnya mesin di ya? belakang, tangki harus di depan. Oke. Kalau bersamaan nanti akan timbul ada masalah baru nanti. Takutnya ada kebocoran dekat engine. Oke. Ya. Mas. Selamat siang Bapak. Yang berapa ya? Di level 95 apa 92? Jangan terlalu tinggi Om. Oh, 89 apa 90? 89 itu kayak ini ya? Itu di bawah Pertalite 1 oktan, di atas premium 1 oktan. Oh, di bawah. Kualitas di atas Pertalite kita. Kalau gitu, ini apa? Ini diesel bukan? Itu setara sama Pertalite oktannya. Oh, itu aja Iya, coba. Level 90 aja. Yes. Kamu udah nggak tahu Pak? Kaca depan mau bersihin? Oh, selalu bersih kalau mobil. Oh, berarti ini setara Pertalite. Betul, oktannya sama kayak Bapak. Oktannya sama. Dan kualitas di atas Bapak. Kalau Vivo itu apa? Prancis apa? Dari Swiss Bapak. Oh, Swiss ya? Iya, betul. Buat semua. Bisa susah ya? Oke. Siap. Nah, Yes. Oke teman-teman, nah ini kita udah isi bensin Dengan bensin baru ya, Bro. dengan bensin baru. Tapi kalau dari bensin sendiri ada ini nggak sih? Mungkin khusus nih harus yang turbo atau yang pertamaxnya yang oktannya berapa? Nggak terlalu itu. Ada Aman sih, pengaruh. aman. Ada. Ada Jadi pengaruh. saya kalau untuk mobil Rekomendasinya? kalau jadi ada saya bagi dua ya. Oke. Seumpamanya kondisi kita mau touring, Oke. saya perlu oktan kira-kira 92 lah. Oke. Let's say itu Pertamax. Iya, Tapi iya. kalau mobil banyak diem, artinya ini kan banyak VW itu sebagai sebutannya kembang garasi. Apa tuh? Banyak stay di garasi, jadi Oh, kembang iya. garasi. Iya, kembang garasi. Nah, kalau lebih banyak stay di garasi, Oke. better pakai oktan yang lebih rendah. Oke. Karena ini menyangkut sama karena mobil lama ya, lawas Iya, ya. iya. Selang bensin itu masih menggunakan karet-karet ya, Mas. Oh gitu ya. Kalau karetnya bagus, is okay. Tapi kalau karetnya kurang bagus, Iya, iya. artinya semakin oktan itu tinggi, Iya. dia kena karet itu, karet lama-lama bisa jadi regas. Oh, oke. Kecuali dia dipakai terus. Iya, iya, iya. Kalau si bensin stay di selangnya, nah itu yang akan jadi bahaya. masalah. Oke. Begitu Iya, kita iya. nggak kontrol karena mobil merasa sehat-sehat aja, Iya, iya. tiba-tiba ada kebocoran. Nah Iya, itu yang kadang-kadang menyebabkan mobil bisa kebakaran. Oke. Ya, Oh itu yang bahaya ya. ya, itu juga bukan untuk VW aja ya, artinya buat mobil lain, khususnya yang klasik-klasik, Iya, udah iya. otomatis, Iya. sistem selangnya masih menggunakan karet-karet itu. Oke, sistem selangnya ya. Gitu. Jadi ini masukan juga dari saya. Betul, betul, betul ya. Nggak yang melulu harus yang wah turbo nih semakin bagus, tapi nggak juga ya. Betul. Kita lihat dulu asal nih. peruntukannya dihabiskan. Oke. Jadi kalau Iya, nggak iya. habis jangan dibeli. Iya, Kalau dihabiskan oke, minum terus. Karena kita butuh performance Iya, iya. buat di engine. Mhm. Apalagi kalau kita udah menyesuaikan kompresi. Oke. Tingkat kompresi itu kan kalau mobil tua 7 sampai paling bagus itu 10. Iya, oke. Kalau buat balap mungkin di atas 10. Oke. Gitu. Iya, Mungkin iya. ini ada selingan musik sih. Ada background musik dulu nih. Background musik dulu sedikit. Oke, Om Bobby, ini ngomong-ngomong
Sejak tahun berapa nih memiliki mobil ini? Kalau ini saya tuh berganti-ganti mas. Gitu ya? Jadi Oke. beberapa kali saya punya yang notchback-nya 2 Ya. kali. Oke, Sampai Type 3 itu terbentuk tuh tahun 2011 kalau nggak salah. itu ya. Nah saya beli setahun sebelumnya mungkin 2010. 2010 nih ya? Itu secara tidak sengaja. Oh, nggak sengaja dulu. Karena ceritanya dulu kalau Type 3 itu mobil yang kurang disukai mas. Begitu ya? Iya. Saya juga belinya ragu-ragu. Oke. Gitu. Oke. Jadi ya pas pertama ya kita singkat cerita. Mungkin waktu itu dramanya lucu sebenarnya mas. Nah, Saya itu datang ke suatu tempat mau cari engine. Ada satu mobil yang di parkirannya bengkel itu ditutupin sarung. oke. Nah saat itu saya iseng, saya buka sarungnya. Iya, iya. Jadi pas ternyata saya lihat sebuah Type 3 notchback. Oke. Jakarta nih, suatu Di tempat di Jakarta. Jakarta. Oke. Iya, iya. Jadi saya berubah fokus saat itu pengen cari mesin, Jadi beli ini. jadi ini. Nah, kebetulan saya mengajak teman saya satu, Oke. sahabat saya lah. Ah, Nah dia bilang, ya singkat cerita, jadi pertaruhan di situ. oke. Mobil ini dulunya murah mas, Tahun 2010 tuh? 2010. Dan lucunya yang notchback yang silver itu tidak ada mesin. Oke. Tapi buat orang PW, yang penting bodi bagus, mesin nomor 2. Oke. Jadi jangan pikirin mesin, Mesin. harus ada. Oke. Nggak perlu, Nggak karena perlu. stok mesin kita di Indonesia banyak. Banyak. Mau yang standar, mau yang performance itu bisa kita atur. Oke, oke. Jadi ya udah, saya menanyakan harga waktu itu disebutlah angka mungkin 17 juta lah awalnya. Oke, oke. Ada tawar-tawaran mas itu pas. Ada tawar-tawaran, jatuh-jatuhnya 16. Oke, oke. Saya nawar 15, dia naik 16,5. Akhirnya dicari ujung tengah-tengah sekali. 16 250.000. Iya, 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 iya. Nah. 16 200 ribu. Saya 250.000 buat rokok. Almarhum saya ingat sekali itu. Oke. Jadi ya udah akhirnya saya beli. Kebetulan saya kenal sekali sama orang yang freak sama Type 3. Oke, oke. Saya sampai video call sama dia. Iya, iya. Mas ini gimana mas? Ini ada notchback, kondisi begini. Karena Iya, joknya semua ori, segala macam ori. Iya, iya. Karena interior merah itu buat di VW itu ya ini kayak seperti ini. Iya, Cuma iya. kalau ini kan replika. Kalau Iya, yang iya. notchback itu asli. Oke, oke. Jadi kata dia nggak ada kata lain bro, ambil. Iya, iya, iya. Oh gitu ya. Iya. Wah. Dan satu hal juga yang paling berharga di Type 3 itu ini, dashpad. Gitu ya. Ini kita masih beruntung, walaupun pecah-pecah begini, Aha. kalau masih orinya ada, Iya. ambil mas. Oh ini bawaannya belum diganti nih ya? Bawaannya, karena Wah, kebanyakan hancur. Oke. Ini lebih parah dari ini. Nah ini masih termasuk utuh. Iya, iya, iya. Dan ini sangat-sangat berharga karena Oke. untuk mendapatkan di Indonesia itu udah nggak ada. Oke. Kita bisa impor lah, dan itu impornya juga bisa skin, bisa Iya. replikanya juga. Oke. Nah kalau Indonesia mengakalinya dibikin dari fiber. Oke. Ya kalau saya sih lebih biarin Baik, agak biarin. pecah sedikit tapi Betul, masih betul. ada. Itu Original. salah satu kebanggaan kalau kita punya Type 3 itu mas. Oke, siap. Dashpadnya masih bawaan. Nah ini kita udah masuk ke jalur tol Bogor teman-teman. Kita akan tes performanya. Ini so far so good lah ya mesinnya, Iya. Pak Bobi. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah ini teman-teman kita bisa lihat. Kita lari 100 dulu. Eh, Masih belum pakai tenaga mas. Jadi habis
bayar tol lah ya, masuk Jagorawi ya. Iya, iya, iya. Nah ini ada fungsinya juga kaca angin ini bro. Kenapa tuh? Oh, buat angin ya? Ini buat narik angin. Lu buka Oh, sini, lu dorong aja. Oh, Sob. oke, siap. Oh, Nah, iya. dingin banget kan bro? Ya, ini functionnya. Ini engine-nya 1700 Engine 1700 ya? 1700 dan performance. Oke. Kalau buat street aja sih, buat daily cukup. Oke. Memang walaupun ada kelas drag, tapi ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing mau Iya, iya. penggunaannya buat apa gitu. Oke. Wow. Kecepatan kita di hampir 140. Jalan nggak rame. Kalau sepian enak. Ya. Ya, harus keluar jadi ya harus Iya, sambil iya. pinggir. Oke. Apa terus ke Jakarta bro? Cukup, cukup. Wah, gile ya. Cadas nih. Jadi ya ini untuk membangun seperti ini di atas 100 masih bisa stabil. Iya, iya, iya. Butuh effortnya juga mas. Oke, oke. Terutama selain mesin pasti kaki-kaki. Karena Iya, iya, iya. kalau mobil tua itu rentan di kaki-kaki karena dia teknologi belum Betul, sampai betul. ke MacPherson atau apa gitu. Karena di tipe ini masih menggunakan sistem ball joint, Oke. belum kaki-kaki yang pakai per gitu mas. Iya, iya. MacPherson. Kalau yang udah Super Beetle itu di tahun 71 ke atas Iya. baru sudah pakai spring, itu lebih enak. Tapi tadi so far 140 lebih. Gitu ya. Saya nggak lihat mas. Iya. 140 lebih, 40 km lebih dengan di tahun segini masih aman banget ya. Iya. Dan itu baru alhamdulillah baru saya injek setengah. Setengah tuh. Iya. Oh, luar biasa teman-teman. Ya teman-teman tadi lihat sendiri di jalan tol dipacu sampai 140 lebih masih aman dan nggak ini ya. Ini mungkin dibantu sama sofanya yang per gini jadi aman ya. Iya. Nggak gubrak-gubrak banget Betul. gitu loh, Pak. Karena kalau dari kita merendahkan mobilnya sedikit Oh, gitu. supaya dapat stabil. Dan kalau secara tampilan eksterior kelihatannya mobil ini ceper ya. Pasti. Bobby ya. Jadi Sebenarnya ini pernya diturunin dikit. pasti mas. Oh, Jadi pasti. Oke. keistimewaan si Type 3 dari tipe yang lain ya, tipe 1, Aha. tipe 2. Aha. Dia ini depan belakang sistem suspensinya menggunakan torsi beam. Torsi beam. Jadi untuk merubah ketinggian mobil itu sangat mudah. Dia hanya Oke, oke. memindahkan satu baut aja, Iya, iya. terus dirubah kembali ke posisi yang kita mau. Oke. Jadi nggak perlu ada yang harus dipotong, nggak ada. Paling Oh, mudah gitu. tuh di Type 3 mas. Oke. Paling mudah di Type 3. Makanya Iya, saya senang lah saya Pak, kalau pakai Type 3 itu untuk mencari jati dirinya di mobil. Gampang. Oke. Iya. Iya, iya. Emang ada keseruan tersendiri sih Iya. naik mobil
lawas tapi masih performanya oke. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini pegangan untuk ininya saya suka banget nih, Bobby. Iya, jadi ini levelnya bukan level sih, artinya jenis shifternya ini buat namanya quick shifter. Gitu ya. Kebetulan namanya sih keluaran dari brandnya Amerika, Jinbak nih. Oke. Yaitu untuk penggunaan daily, race maupun drag udah paling enak, Mas. Oke. Menurut saya sih the best shifter in the world ini Jinbak ya. Oke. Dan ini teman-teman tidak ada AC, tapi so far masih oke lah. Kita kebantu ini ya, Bro. Kebantu sama itu, angin masuk. Jadi bawaannya VW71 ini Type 3 ini memang nggak ada AC ya dulu ya? Sebenarnya opsi itu bisa kita pasang, tapi ya itu selera lah pilihan. modernkan, artinya Oke. bukan bawaan. Oke, bukan bawaan. Kalau ada bawaan pun, saya pernah lihat beberapa majalah sistem air-cool AC-nya ya. Di posisi di bawah itu memang ada, Mas. Ada, Tapi bisa itu custom. peruntukan di mana kita nggak tahu. Oke. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, Oke. kalau saya lebih senang semuanya tetap apa adanya. Apa adanya. Kalau mau di custom sedikit-sedikit aja. Jadi Oke. jangan terlalu lebay, jangan Iya. tetap pada pakemnya di VW. Kayak Betul. penggunaan setir ini kan saya ganti juga. Ini sebenarnya aftermarket pada zaman dulu. Oke. Saya- Aftermarket di zamannya ya. Pada zamannya. Pada Jadi zamannya. Ini termasuk setir paling enak menurut saya karena ergonomis. Oke. Kadang kalau setir racing ada yang ke depan, jadi kita agak membungkuk. Betul. Nah, kalau ini kita tetap nyender dengan tenang dan ini bobotnya besar. Oke. Bukan besar artinya beratnya, Mas. Iya. Itu berpengaruh gitu ya? sama steering wheel. Oke. Begitu dia kena bobot kan dia lebih anteng. Oke. Nah, ini keluaran dari VDM. Jadi ngomong-ngomong itu onderdil ini belanjanya di Indonesia atau di luar? Ini combine, Mas. Combine. Iya. Iya. Jadi Oke. kembali lagi, ya ini tergantung kebutuhan dari Mas sendiri. Kalau mau Oke. bangun, artinya cukup standar ya cukup. Tapi butuh performance pengen kenceng kayak tadi, Iya. ya kita naikin sedikit-sedikit. Oke. Sebenarnya banyak yang ekstrim, Mas. Kalau ini buat saya, kalau di mobil tuner tuh stack 1 lah. Gitu ya. Nggak banyak dirubah, jadi kita hanya memperbesar ini aja, Mas. Boring sedikit sama crankshaftnya cari yang balance ya. Jadi kalau di kita tuh istilahnya counterweight. Oke. Si bandul itu diperbesar supaya dia putarannya lebih lancar Oke. dari yang standar. Iya. Nanti kalau pas kita ngobrol-ngobrol saya jelasin deh kalau soal itu. Panjang Oke. soalnya. Oke, siap. Jadi kebutuhan kan, ini kebetulan memang basicnya mobil ini double karburator double karburator. bawaannya. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa dikembangkan, bisa jadi pakai 4 karburator atau pakai injection juga bisa. Jadi pada tahun 70 itu mobil ini sudah ada yang injection, Mas. Nah, kalau untuk menambah performance dari akselerasi, ya paling kita harus tambahin ya tadi, pertama crankshaft, terus yang utama ya sama camnya harus pakai cam yang lebih besar sedikit durasinya. Oke. Supaya dia support untuk bensinnya, Mas. Oke. Saat kita kenceng, dia kan harus butuh masukan bensin dia. Ya itu dari durasi camnya itu juga, Mas. Oke. Kalau enggak istilahnya, kalau orang bengkel bilang sih, kalau nggak pakai cam racing itu bisa ngempos. Gitu ya. Tenaga yang mau dikasih power nggak ada gunanya. Jadi powernya loss. Nah nih Bro Bobby, kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang lihat nih ya video ini dan mereka tertarik gitu loh. Tapi ada kepikiran mungkin dalam pikiran mereka, waduh, gue suka sih sama mobil-mobil lawas, performanya masih oke, tapi perawatannya gimana ya nyari bengkelnya. Nah untuk masalah itu gimana solusinya? Apakah bengkel-bengkel untuk yang menangani mobil-mobil seperti ini cukup banyak di Jakarta atau dan sekitarnya? Alhamdulillah kalau
VW itu apalagi di Indonesia ya. Dari ujung ke ujung semuanya banyak penggemar VW, Mas. Oh, jadi aman ya, masih aman ya? Masih banyak. Jadi dan ini sebenarnya sih mesinnya sederhana, Mas. Gitu ya? VW itu menggunakan mesin flat 4 dan air cooled. Oke. Air cooled itu artinya dia cuma berpendingin angin. Oh, gitu ya? Nggak ada radiator. Oh. Maaf, kita nggak pakai radiator. Ini nggak pakai radiator ini? Nggak pakai Luar radiator. biasa, teman-teman. Jadi mobil ini tanpa radiator? Iya, Luar itu biasa. pun ada sejarahnya dari zaman dulu tuh. Mengapa mobil ini harus tidak menggunakan radiator? Karena menyangkut dari perang dunia zaman dulu, Mas. Gitu ya? Pernah saya ceritain sedikit lah waktu itu. Iya. Mobil ini harus punya kekuatan super di saat medan, di gurun atau apa segala macam. Tapi ini bukan tipe ini ya. Oh, bukan tipe ini. Oke. Kita bicara Kubelwagen, Swimwagen, atau KDF. Nah, itu untuk menyaingi rival-rivalnya di dunia otomotif pada zaman dulu. Terutama 1941 lah. 1941. Iya, makanya Hitler memerintahkan nih, ciptain mobil tanpa radiator supaya di gurun pasir itu ini mobil tetap jalan. Ke taman. Iya. Sejarahnya gitu ya, baru tahu tuh saya tuh. Itu. Luar biasa tuh, teman-teman. Oke. Berkembanglah nanti jadi untuk niche market juga, mobil buat rakyat gitu. Nah, itu awal-awal ya keluarnya kodok tipe 1. Oke. Nah, itu regenerasinya tipe 1 every year juga banyak banget, Mas. Jadi perubahan-perubahan tuh bisa kita lihat signifikan lah. Iya. Bisa dari bentuk kacanya, bisa dari bentuk bodinya. Nah, itu berkembang satu-satu di situ. Oke. Seru, Mas. Jadi Kalau di tanpa VW itu sambil kita menggemari gitu ya, tapi sejarahnya banyak. Sejarahnya banyak juga ya. Iya. Unik juga, asik sih. Unik. Oke, apa namanya? Jadi teman-teman itu teman-teman udah lihat sendiri ya tadi performanya. Kita sengaja masuk ke tol dan so far so good banget. Gue juga ngeri tadi ternyata ditancap gas 140 km lebih loh tadi. Tadi teman-teman bisa lihat ya. Itu masih aman mobil ini dan asik banget secara apa ya? Kayaknya bangga gitu loh. Minimal orang kalau misalnya bawa mobil ini tuh patah tuh leher istilahnya. Minimal nengok. Iya kan? Itu ada suatu apa ya, kepuasan tersendiri mungkin ya. Iya. Tapi kalau apa namanya? Kalau ada pertanyaan kayak gini nih Bro Bobby. Iya, siap. Aduh, gua pengen sih punya mobil-mobil lawas gitu. Cuman kira-kira ngerong-ngerong mulu nggak sih? Selama kita minimal punya pengetahuan sedikit, gitu. jadi ya. untuk memulai pengen merancang atau pengen beli PW gitu Iya. Better sih saya bilang konsul sama yang udah berpengalaman dulu. Jadi itu tahap saat pembelian atau pembangunan misalnya, saya punya konsep, saya pengen membangunnya seperti ini nih, konsepnya agak street gitu. Kalau street harus seperti apa? Jadi karena ada saran dari yang expert, nggak buang-buang waktu. Dan terutama biaya, Mas. Gitu ya. Iya. Oke. Itu gampang, artinya nggak ada kesulitan apapun di PW. Gitu ya. No worries lah, karena PW bertahan tahun ke tahun, udah puluhan tahun, Mas. Oke. Dan ini masih bertahan di komunitasnya, dari semua all type itu semuanya sehat semua. Gitu ya. Iya. Asal iya. catatan yaitu pertama ikutin books-nya lah. Artinya kita harus disesuaikan dengan pembangunan mesin itu, jangan keluar dari VW-nya, Mas. Oke. Jadi sebenarnya VW itu nggak bisa dikombinasi. Misalnya saya pengen coba pakai pistonnya ini deh, Copotan. pakai mobil lain gitu, nggak bisa. Kecuali ya itu coba-coba lah. Kalau buat coba-coba ya buat ngapain ya kan? Kita kan long term pakai VW. Betul. Gitu. Tapi kalau katakanlah nih barang udah jadi, secara mesin pun udah oke, nggak akan di modelnya kayak ngerong-ngerong, harus ganti ini lagi, ganti seperti itu nggak sih? Nggak juga ya. Yang penting itu kunciannya di pertama aja, Mas. Oke.
kalau di salah buildernya yang buat, Iya, misalnya mungkin karena mesin ini sederhana, Iya. semua apa namanya montir bisa ngerakit mobil mesin ini ya. Gitu ya. Cuman tapi detailnya dia nggak dapet Oh. karena dari Detailnya. buku petunjuk building engine itu semua ada ukuran. Oke. Sampai baut itu harus dikunci dengan momen yang berapa kilo. Nah itu harus diikutin sebenarnya mas. Gitu ya. Kadang kan Sampai kita dibaut udah baut. sekenceng-kencengnya, Iya. sebenarnya ada Ternyata salah juga. Salah juga malah ya. Oke. Untuk mengencangkan satu flywheel aja itu harus ada ukurannya mas, nggak sembarangan. Iya. Naruh metal segala macam itu ada lah. So far bengkel-bengkel yang ngerti sampai ke detail itu di daerah mana tuh? Semua Jakarta? daerah hampir rata-rata ada mas. Oh udah ada ya Iya. orang-orang yang paham itu ya? Iya. Oke. Tinggal kita mau yang performance atau yang tidak. Nah itu Iya. kembali kepada masing-masing lagi. Oke. Oh gitu ya. Oh jadi teman-teman kalau misalnya mau memiliki mobil VW Type 3 seperti yang gua naikin ini dengan pemilik owner Bro Bobby, teman-teman nggak usah ragu. Tadi penjelasan dari Bro Bobby sudah cukup detail dari segi bengkel. Terus teman-teman juga bisa gabung juga ke komunitasnya mungkin ya Bro Bobby ya. Betul. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang ingin nanya tentang PW-nya Bro Bobby ini bisa juga langsung DM ke Instagramnya Bro Bobby, ini gua cantumin di bawah ini. Boleh dicantumin juga nomor handphone atau cukup Instagram? Ya boleh di Instagram dulu deh. Instagram dulu Kalau aja. udah serius boleh. Siap. Nanti saya bantu. Gitu ya. Iya, siap. Jadi teman-teman, ini kita udah nyampe, luar biasa, udah dicobain performanya mobil ini. Kalau teman-teman penasaran dengan mobil ini, mau nanya-nanya lebih lanjut, teman-teman bisa langsung follow dan DM langsung Instagramnya Bro Bobby. Gue cantumin di bawah ini. Langsung aja DM ke Bro Bobby, nanti mungkin dibales pertanyaan-pertanyaannya seputar tentang VW ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gue, Denkus Channel. Share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Thank you untuk join nonton di Denkus Channel. Denkus Channel. Oke.